Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kami no Mijo Shiru Sekai season keduanya. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan Elsie yang senang udah menangkap beberapa arwah. Cuma si Katsuragi merasa kesal karena kagak mau selesai. Terus dia menulis situasi di dalam kertas yang Elsie bawa. Pas dia lihat, ternyata dia menggambar yang membuat Elsie tertawa. Gambarnya aneh, dia membawa kabur kertas tersebut. Tapi dia menabrak cowok berandalan di sana. Alhasil dia ketakutan. Beda dengan Katsuragi, dia sama sekali tidak takut dan membayangkan kalau mereka itu brokoli. Berandalan itu auto marah lalu memukulnya dan menyiksa si Katsuragi. Katsuragi gak mau kelihatan kalau dia lemah. Tak lama datang seorang cewek yang bernama Kasuga. Dia menyuruh melepaskan si Katsuragi yang lemah. Cowok berandalan itu menantang cewek tersebut. Cuma yang menang mah kagak banyak omong. Ketika dia diserang menggunakan barang, dia sangat cepat mengelak dan melakukan serangan walaupun kena anginnya doang. Berandalan itu mental dan langsung kabur. Begitupun Katsuragi yang udah ditolong cuek begitu sampai cewek itu mengejarnya, menanyakan kenapa kagak dilawan. Katsuragi auto dapat masalah lagi. Tak lama si Elsie datang memisahkan. Kini dia telat membantu. Berandalannya udah pergi. Lalu dia menangis. Tak lama jepitan si Elsie berbunyi. Mereka curiga Kasuga adalah target selanjutnya. Lalu dia pergi. Di situ Kasuga diliatin banyak orang saking dia terkenal dengan kekuatannya. Cuma dia mempunyai anti kawaii club. Ada kucing pun dia usir. Pas dia lagi merenung, ada kertas terbang milik Katsuragi. Katanya kawaii gambarnya. Sorenya Katsuragi melihat si Kasuga latihan karate. Dia adalah kapten dari karate wanita. Terlihat emang sama kemampuan dia yang mengerikan itu. Elsie gak tahu cara ngedeketinnya. Alhasil si Katsuragi langsung meminta untuk jadi pengikutnya. Sampai memohon kayak begitu. Karena menurut Kasuga muka Katsuragi imut atau lemah, dia menyuruhnya untuk benerin mukanya dulu. Singkat cerita, si Katsuragi resmi jadi pengikutnya. Dia dijadikan asistennya si Kasuga. Terus pas sore hari ketika Kasuga mau ganti baju, dia melihat kucing yang kemarin. Di sisi lain, Katsuragi baru beres mengepel. Terus dia berencana buat menyimpan alat pelnya. Nah, di situ dia melihat Kasuga lagi main sama kucing tadi. Karena dia gengsi, dia memukul si Katsuragi lalu keluar. Dia mau membuang itu kucing saking bencinya. Dia penerus judo di keluarganya, jadi hal begini atau keimutan duniawi harus dihindari. Pas dia mau lempar, tiba-tiba ada bayangan yang nangkap kucing itu. Lantas Katsuragi dan Elsie yang melihat itu kaget. Lalu bayangan itu masuk lagi ke tubuh si Kasuga. Terus karena udah tahu begitu, Katsuragi mencari cara supaya bayangannya muncul kembali. Terus dia ngasih kucing lagi. Dan bayangan tersebut kembali. Sudah dipastikan semakin hal lemah dilakukan, bayangan itu bakalan muncul secara utuh. Tak lama kemudian, si Elsie mengusul untuk berkencan. Awalnya mereka berdua menolak, tapi setelah bayangan itu muncul, alhasil mereka mau gak mau berkencan. Kasuga jadi bahan tontonan orang di jalan karena kecantikan dia dan juga bentuk badannya yang bagus. Lalu mereka ke tempat pembelian kaset game, dilanjutkan ke tempat peralatan olahraga. Elsie yang melihat itu seperti bukan kencan, begitupun Kasuga yang merasa begitu. Lalu Katsuragi mengajak pegangan tangan, cuma di situ dia kagak mau. Setelah itu mereka pergi menonton bioskop dan hasilnya masih begitu. Belum kerasa kencan. Singkat cerita udah sore hari, mereka belum terlihat macam kencan. Tapi si Kasuga kagak nyerah gitu aja. Setelah dia melihat-lihat di sekitar, dia melihat orang yang lagi makan es krim berdua. Alhasil dia ngajakin melakukan hal tersebut. Terpaksa mereka berdua melakukan itu dan setelah Kasuga mengeluarkan keberaniannya, bayangan itu keluar semua dari tubuhnya. Kasuga siap melawan bayangannya sementara Katsuragi sudah menemukan endingnya. Elsie menyuruh si Katsuragi misahin itu cewek dan disiapkan baju yang sangat kuat. Cuma dia kagak mau.
Setelah mereka ribut, bayangan yang mempunyai sisi feminim udah menahan diri dari kecil. Yang mana Kasuga mulai berubah menjadi layaknya laki-laki. Jadi dia mencoba Kasuga menjadi dia yang dulu. Kasuga asli udah kalah melawan bayangannya sampai terjatuh. Lalu si Katsuragi memberikan saran buat mengalahkannya. Katsuragi menyarankan untuk menjadi kuat yang imut. Cuma di situ Kasuga nolak, begitupun bayangannya. Katsuragi mencoba menjelaskan kembali, seperti halnya kucing yang imut, cuma dia ganas kalau menerkam tikus. Terus juga dia menunjukkan bukti lain yang mana Elsie yang pakai baju baja. Tak lama setelah sama si Katsuragi diceramahi, akhirnya bayangan si Kasuga menyerah untuk hidup di tubuhnya si Kasuga. Karena udah waktunya dia memilih jalannya sendiri. Tapi sebelum pergi, bayangannya itu meminta untuk mereka berdua melakukan kiss terlebih dahulu. Terpaksa Kasuga lakukan. Setelah itu, jiwa yang lepas itu keluar. Akhirnya si Kasuga bisa hidup sesuai keinginannya. Singkat cerita, Elsie dikagetkan dengan teman sekelasnya yang bernama Hakua yang datang ke bumi. Elsie sangat senang di situ. Dia juga diperintahkan untuk menangkap kakek Tama atau arwah. Tapi bedanya sekarang Hakua udah jadi kelas 1 dan juga udah jadi kepala bagian juga. Beda lagi sama Elsie yang masih di kelas 3. Lalu si Hakua menanyakan tangkapan arwah si Elsie. Dia malu memberitahunya, sedangkan si Aqua katanya udah dapat 10, tapi mukanya kurang meyakinkan gitu. Elsie pun mengaku kalau dia baru dapat 5. Aqua kagak percaya dengan Elsie. Katanya kalau dapat segitu aja Elsie udah jadi iblis yang hebat. Dia senang dong mendengar itu. Lalu Aqua mau kenalan sama si Katsuragi. Cuma di situ Katsuragi sangat sedang fokus sama gamenya yang lagi dia mainkan. Tak lama jepitan si Elsie berbunyi. Bosnya memberitahu kalau ada arwah yang lepas. Dia udah ngirimin pekerja cuma belum mampu menangkapnya. Alhasil ketika Elsie mau berangkat nyari, Hakua malah mencarinya seorang diri. Terus dia mencari di sekolahan itu lalu merenung di luar. Tak lama datang si Katsuragi yang lagi nyari sinyal. Dia menawarkan bantuan kepada Hakua, cuma Hakua di situ malah ngakak dan sombong. Katsuragi udah tahu kalau arwah yang lepas itu tidak bisa diambil oleh Hakua sebelum informasi itu datang ke si Elsie. Padahal kalau kerjasama bakalan lebih mudah dan cepat. Cuma Hakua lagi-lagi sombong kalau Elsie masih kelas bawah. Tak lama Elsie jatuh dari atas langit. Hakua ngambek Elsie mencari arwah tersebut. Pokoknya dia dikasih tahu di situ. Katsuragi mencoba memberikan kebenarannya, cuma dia malah kena serang. Hakua langsung menyuruh Elsie nyari di tempat lain. Dugaan si Katsuragi ternyata benar. Katsuragi bisa bantu asalkan ada informasi. Dia pengen cepat-cepat mengakhiri game tersebut. Setelah itu mereka berdua mencari di taman dengan menggunakan bantuan alat yang bisa melihat kejadian sebelumnya. Setelah mereka mencari kemana-mana kagak ada. Alhasil Hakua menceritakan asal muasal iblis. Jadi selama ini si Katsuragi kurang informasi. Setelah si Hakua bercerita, si Katsuragi malah main game. Tapi dia mengerti maksudnya. Kalau ada iblis kuno yang ketinggalan zaman yang mau eksis kembali, mereka terpaksa harus tinggal di tubuh manusia untuk mengumpulkan energi yang mungkin ketika energi itu besar akan melahirkan iblis yang baru. Sedangkan Hakua dan Elsie itu iblis zaman now yang baik hati, mungkin begitu. Di sisi lain si Elsie kegirangan melihat mobil pemadam kebakaran. Terus dia mencari kembali kakek Tama tersebut, begitupun Hakua dan Katsuragi. Setelah dicari ke beberapa tempat, kagak ada juga. Katsuragi pergi ke tempat teater yang mana ada kuburannya di situ. Pas masuk, benar saja jepitan si Hakua berbunyi. Terus si Katsuragi memutuskan buat pulang karena bukan pekerjaannya. Tapi Hakua menahannya karena ketakutan, kagak tahu jalan juga. Padahal dia udah nangkep 10 arwah, tapi katanya itu bohongan. Dia belum pernah sama sekali nangkap arwah. Tak lama si Elsie memanggil si Hakua untuk ke gudang teater. Kalau ada banyak murid dan juga iblis yang sangat besar di situ. Elsie yang udah ada di tempat kedatangan si Hakua. Dia langsung memutuskan untuk langsung menangkapnya. Tapi tidak segampang itu. Para murid yang ada di situ dikendalikan, memanfaatkan hati mereka yang kosong.
Jadinya tuh orang berdua keganggu dan ribut segala lagi. Tak ada kerjasama tim. Di situ tak lama kakek Tama itu pergi. Hakuo menyalahkan si Elsie yang tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Terus dia berencana buat menangkapnya seorang diri. Katsuragi keberatan karena Hakuo butuh bantuan dari Elsie. Di situ dia marah, gak mau dibantuin karena dari dulu dia udah jago banget. Elsie mah kalah jauh sama dia. Hakuo udah mulai sombong lagi, alhasil dia pergi sendiri. Katsuragi menyuruh Elsie juga ikut, cuma dia malah menjalankan perintah Hakuo. Secara terpaksa Katsuragi menyeretnya. Di sisi lain Hakuo masih di atas genteng, dia bingung harus nyari kemana. Dia baru menyadari bahwa menangkap kakek Tama itu gak semudah yang ia baca di panduannya. Ini kondisinya terbalik. Yang mana dulu waktu sekolah dia selalu yang paling keren, paling tinggi. Ini dia malah di bawah si Elsie. Terus dia menangis, hati dia mulai kosong. Tak lama kakek Tama itu menguasai tubuh si Hakuo. Di sisi lain Elsie merasakan keberadaan kakek Tama. Mereka langsung ke atas atap dan bertemu dengan si Hakuo. Cuma dia kagak mau menjawab, malah menyerang si Katsuragi. Elsie baru ngeh kalau Hakuo lagi dikendalikan kakek Tama. Katsuragi digantung gitu dan kakek Tama bersama murid-murid yang dikendalikan muncul. Si Elsie kagak tahu cara melawannya gimana. Ampe dia ditahan kagak bisa ngapa-ngapain. Katsuragi menyuruhnya untuk mengisi kekosongan hati si Hakuo. Elsie berusaha mencobanya, tapi di situ Hakuo yang udah belajar banyak jadi murid pintar di sekolahnya kini berbalik jadi kagak berguna. Dia menangis. Elsie yang mau mendekat malah dapat serangan dari Hakuo. Untungnya cuma kena ikat rambut. Lalu si Elsie memeluknya sambil mengungkapkan isi hati kalau selama ini di hati dia kalau Hakuo adalah panutannya. Dia juga yang udah ngajarin si Elsie memakai kekuatannya. Tak lama setelah itu si Hakuo mulai tersadar kembali. Dan kekuatan kakek Tama itu terputus. Terus mereka berdua siap melawan kakek Tama itu. Secara bekerja sama, Hakuo yang bagian menahan dan Elsie yang bagian menyedot kakek Tama karena lebih pengalaman. Setelah mereka berdua susah payah untuk mendekat, sempat banyak halangan juga. Elsie menggunakan Kage Bunshin-nya dan berhasil. Malam harinya kakek Tama itu dikasihkan kepada Hakuo yang baru pertama kali dapat begituan. Dia juga berterima kasih ke Katsuragi karena udah baik, ngelindungin aib dia. Setelah itu Hakuo pergi. Di situ juga Elsie pertama kalinya dipuji oleh Katsuragi. Keesokannya dikira Hakuo udah pulang, padahal mah masih ada di situ. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.